Teman-temannya yang belum join, silakan di chat di grup atau di PJ teman-temannya biar sama ikut praktikum, biar ngerti, terus tugasnya bisa dikerjain juga. Sasminku udah kelihatan belum? Sudah. Bentar deh. Mungkin Mbak Siva mau jelasin dulu atau gimana? Samain dulu wes, aku sing nyatet pertanyaan yang kok. Apa? Nih teman-teman Ya, maksud. oke. Bentar deh. Langsung gini aja deh. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang Cummins clustering. Oh ya, sebelumnya tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, Selamat datang di praktikum ke-6 pengganti yang kemarin. Karena kemarin modulnya belum selesai, jadi sekarang baru bisa praktikum. Nah, sekarang itu materinya tentang Cummins clustering. Sebelum masuk ke clustering nih, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih perbedaan dari klasifikasi dan clustering? Ada yang mau jawab nggak? Salah gak apa-apa, jawab aja. Ya, Dicoba. jawab aja. Apa? Saya mungkin Mas. Iya, NIM Kan. berapa? Sebutin NIM-nya ya, aku nggak bisa lihat ini soalnya. Next sama kelas ya. NIM 2033 dari kelas A Mas. Ya wes coba Jadi, di sana. untuk clustering itu yaitu datanya belum memiliki kelas Mas, atau kelasnya itu belum ditentukan. Sedangkan untuk klasifikasi itu kelasnya sudah ditentukan. Nah, ya benar. Jadi kalau klasifikasi itu contohnya kayak kemarin ya kalian waktu yang ada iris, berginika, stosa kayak gitu-gitu. Itu kan kalian cuman mengklasifikasikan. Tapi kalau clustering itu kalian bebas bisa mau tentuin jadi berapa cluster gitu nanti ada pembahasannya. Oke, langsung aku masuk ya. Jadi di atas ini mungkin kalian udah ada di PPT-nya dosen ya, yang ini, yang penjelasan tentang Cummins clustering. Jadi Cummins clustering itu dia mencari, intinya itu mencari centroid gitu. Nanti dia itu data-data yang ada itu diklasterkan sesuai dengan jaraknya yang terdekat ke centroid gitu. Dia itu di repeat. Nah, itu kan ada tesnya itu kan recompute the centroid of each cluster until the centroid don't change gitu. Jadi ada beberapa kali iterasi sampai centroidnya itu nggak berganti kayak gitu. Mungkin langsung ke kode aja ya. Jadi bentar. Di sini nih blok 1 itu ada from scalar cluster import Cummins. Nah, ini untuk mengimport library scalar clusteringnya menggunakan Cummins. Kemudian ada import pandas ASPD. Ini fungsinya untuk import library pandasnya. Tuh. Kemudian ada from scalar preprocessing import min-max scalar. Nah, ini ada min-max scalar, jadi dari data-data yang ada, nanti yang kita pakai buat praktikum ini, itu range-nya kan masih besar gitu. Ibaratnya kalau kalian ada data, range-nya itu ada yang nilainya 70, 60, 50. Nah, nanti dia bakalan pakai min-max scalar gitu. Nah, min-max scalar itu nanti akan merubah skala datanya itu menjadi 0 sampai 1. Terus ada from matplotlib import report SPLT, ini nanti untuk menampilkan ya kayak biasa sih, kayak untuk grafik-grafiknya itu. Tuh. Oh iya, ada yang tanya tak? Aku. Oh belum ada Oh iya. modulnya. Oh, modulnya belum ada ya? Modulnya kalau gitu di oh alah iya aku.
Modulnya belum di drive ya? Ada Belum. di drive. Ya, tak kirim, tak kirim. Lanjut, Ya, Mas. kirimin ya. Ya sama CSV-nya sekalian Mbak Siva, biar langsung dicoba. Oke. Terus matplotlib inline ini fungsinya sebenarnya sama sih. Kalian mau pakai matplotlib inline ini sama nggak pakai itu sebenarnya nggak ngaruh karena fungsinya itu sama sebenarnya kayak matplotlib import pivot asplt. Cuman ini nanti kayaknya berpengaruh ketika kalian pakai Jupyter Notebook gitu karena kan sekarang kita pakai Collapse jadi nggak ngaruh. Fungsinya matplotlib inline itu untuk nyimpen ini apa namanya visualisasinya gitu. Jadi biar dia habis di run terus langsung nanti muncul visualisasinya gitu. Kalau di Jupyter Notebook itu sih. Mungkin aku langsung ke codingan aja ya kali. Bentar. Kelihatan kan ya? Cara import filenya juga udah bisa kan? Nah, tinggal klik yang ini, yang gambarnya file, terus pilih yang upload. Nah, yang gambarnya ini, terus ya udah cari aja file CSV-nya. Udah dikirim kan Mbak Siva? Sudah dicek di grup ya. Nah, mungkin langsung tak lanjut aja ya. Jadi ini aku run dulu. Bentar. Aku run. Terus, nah, datanya tuh kurang lebih seperti ini sih. Nanti cuma ada nama, umur, sama income-nya itu berapa. Terus, nah, DFPD rate ini kan kalian udah tahu ya untuk nge-read CSV-nya, kemudian DFPD ini untuk nampilin 5 data teratasnya. Kemudian di blok 3 itu ada PLT scatter, DFH, terus DF income gitu. PLT X label ini untuk melabeli X-nya, sumbu X-nya yaitu H, dan Y label ini untuk melabeli Y-nya yaitu income. Nah, kalian pasti ada yang janggal nih ya di sini. Kenapa DFH ini kok dia nggak pakai kurung siku dan income ini harus pakai kurung siku? Ada yang udah tahu sebelumnya? Sebelum aku jawab? Atau ada yang mau coba jawab kira-kira kenapa harus ada kurung sikunya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku jelasin. Mungkin ada Oh dua iya, gimana? parameter, Mas. Mungkin ada 2 parameter yang ada di scatter itu untuk inputannya. Jadi, kenapa kok age-nya nggak perlu pakai kurung siku? Kenapa cuma income-nya yang dikurung siku? H itu sepertinya function yang ada di itu, Mas. Data frame. Oke. Karena ada simbolnya, Mas. Kenapa? Bentar, satu-satu. Sebutin NIM-nya dan jawabnya satu-satu. Ayo, gimana? NIM 2089 dari kelas B. Kalau kelihatannya itu karena ada bagian income itu ada simbolnya, jadi nggak bisa pakai titik, jadi pakai kongsi. Nah, iya, bener ya, yang NIM 2089, bener. Karena income ini ada ininya, ada tanda dolarnya ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai kurung siku, hasilnya tuh bakalan error. Coba aja ya. Kalau misalkan nanti kalian ada yang nggak error, bilang. Tapi menurut yang udah aku coba, kalau semisal dia nggak pakai kurung siku, dia bakal error. Nah, hasil visualisasinya tuh kurang lebih kayak gini. Hasil visualisasi datanya. Dia jumlahnya itu ada 21 data. 22 nih. 21. Maksudnya 21 indeks. Indeks yang dari indeks 0. Nah, kemudian di blok 4, itu ada ini. Ada Kamins, N cluster sama dengan 3. Y predict sama dengan km.fit predict df h, income. Terus udah ditambah y predict. Nah, fungsi dari variabel km ini yang n cluster sama dengan 3, ini maksudnya adalah nanti
dari data yang ada itu akan dibagi menjadi 3 klaster. Gitu. Jadi dia data yang ada tuh mau dibagi berapa klaster. Nah, itu kalian tinggal isi di sini. Terus kemudian ya predik sama dengan ini variabel untuk menampung data apa aja sih yang mau dibagi ke 3 klaster itu tadi. Yang dipakai kan tentunya nggak mungkin nama kan, yang dipakai pasti age sama income. Ya udah tinggal dimasukin aja kolom age sama kolom income-nya. Kemudian dia predik. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Jadi data pada indeks ke 0 itu nanti dia masuk di klaster 0. Terus data pada indeks ke-2 itu masuk ke klaster 2. Data di indeks ketiga itu klaster 2 kayak gitu. Dan seterusnya. Kemudian di blok 5 itu ada namanya KM gini. DF cluster sama dengan ya predict ya kan yang tadi sama KM tadi. Kemudian df.head ini untuk nampilin 5 teratasnya sebenarnya. Tapi karena aku pengen lihat seluruh datanya jadi df head-nya ini jadi nggak tampil karena di bawah aku print lagi df. Ini dihapus aja. Kemudian km.cluster centers ini kalian panggil tuh. Blok 5 iya. Terus df. Nah, fungsinya KM cluster centers ini adalah untuk dia mencari tahu berapa sih cluster centernya untuk masing-masing cluster yang ada. Tuh. Jadi kan tadi ada 3 cluster kan, indeks ke 0, 1 sama 2 gitu. Tapi baginya berdasarkan indeks ya. Terus variabelnya ada age sama income. Nah, jadi clusternya itu kurang lebih angkanya tuh seperti ini, 3,4 bla 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 gitu. Nah, ini cluster center ini diperoleh dari hasil rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan tadi. Jadi kan dia sudah dikelompokkan tuh ada beberapa data. Terus semisal age yang di cluster K0 itu berapa data, terus itu nanti dibagi sejumlah datanya, terus hasilnya tuh ini. Tuh. Ini hasil pengklasterannya tuh kayak gini. Ini sebelum dilakukan min-max scalar. Nanti ada lagi min-max scalar namanya. Nah, kemudian di blok 6 ini cuman ini sih, kita buat, karena kita mau menampilkan 3 klaster, jadi otomatis kita buat 3 variabel gitu, untuk menyimpan data-datanya. Misalkan df1 sama dengan df, dalam kurung siku df.cluster sama dengan 0, begitu seterusnya, sampai 3 ini kan. Kemudian PLT scatternya, nah itu dibuat untuk menentukan warna-warnanya, dividable sama income-nya. Kemudian dia juga ada PLT.scatter KM cluster center. Dia dikasih warna untuk yang indeks ke 0 itu dikasih warna dikasih warna purple gitu. Ini untuk manggil cluster centernya, untuk ngasih warna cluster centernya atau centroidnya. Kemudian ya udah di label deh untuk age sama income-nya. Hasilnya tuh kurang lebih kayak gini. Sebentar. Nah, setelah itu di blok 7 itu ada min-max scalar kayak yang sudah tak kasih tahu tadi. Karena kan hasilnya ini kalau kalian lihat itu ada yang mencar-mencarnya nggak jelas banget kan. Yang hijau nih, kalian perhatiin. Tadi hijau itu untuk menunjukkan yang dia di klaster klaster pertama. Ya, untuk yang klaster pertama. Biar gampang deh, kita ngomongnya klaster 1, 2, sama 3 ya. Nah, yang di klaster pertama ini hasilnya tuh mencar gitu. Dan ini sebenarnya kurang bagus, kurang baik gitu. Kalau semisal kalian memvisualisasikan data, karena nggak ketemu nih dia jatuhnya kemana. Terus yang hitam-hitam ini juga kepencar jadi 2 juga kan. Gitu. Yang bagus clusteringnya cuman yang warna merah ini. Nah,
Gimana caranya biar klasternya itu jadi bagus? Salah satu caranya yaitu dengan melakukan min-max scalar. Nah, min-max scalar ini yaitu tadi kayak yang aku bilang, dia kayak menyamaratakan range-nya itu, range datanya itu dari 0 sampai 1. Sehingga nanti kalau di proses clustering itu algoritmanya bacanya lebih akurat karena apa ya, lebih gampang lah, ibaratnya range-nya jadi lebih dekat gitu. Nggak kayak data yang di awal kan. Kalau kalian lihat data yang di awal tuh antara yang age sama yang income itu jauh banget ininya, skill-nya kan. Kalau yang income itu dalam bentuk ribuan dan yang age bentuknya satuan gitu. Nah, karena itu kita butuh yang namanya min-max scalar. Udah deh, tinggal dibuat scalar sama dengan min-max scalar. Nah, ini manggil fungsinya min-max scalar. Terus scalar.fit df income itu. Terus ini untuk yang income ya, df income sama dengan scalar transform df income begitu. Udah sih, ini untuk manggil scalarnya. Begitu juga yang age kayak gitu. Hasilnya itu seperti yang terlihat di bawah ini. Tuh. Nah, dia kan klasternya masih sama ya kalau kita lihat kayak yang di awal tadi. Masih 00, 22 gitu kan. Masih kalau kalian tampilin lagi masih sama gitu. Nah, oleh karena itu setelah di min-max kita lakukan pemanggilan library kamis lagi gitu. Dibagi berapa klaster terus dipredik lagi. Sebenarnya aku kurang lebih nanti bakalan berubah data-datanya. Nah, pembagian datanya tuh kurang lebih kayak gini. Ada yang masuk di 1, 2, sama di 0. Kemudian di blok 9, sama kayak tadi sih, ini cuman manggil terus nampilin. Gitu. Nah, hasilnya itu kurang lebih kayak gini. Jadi yang data indeks ke 0 itu masuk di klaster 1, data yang di indeks ke 4 itu masuk di klaster 2, kayak gitu. Dan seterusnya. Ini yang aku tampilin cuman 5 yang teratas saja. Tapi kalau kalian mau nampilin yang mau nampilin semua data juga bisa sih. Nah, udah tampil semua datanya. Kemudian ya udah tinggal divisualisasikan ulang. Begitu. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Beda kan ya hasilnya? Jadi dari masing-masing klaster itu hasilnya lebih teratur gitu karena algoritmanya membacanya tuh datanya akhirnya nggak mencar-mencar kayak yang tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin untuk pertanyaan Kak Tifan aku persilain sama Mbak Siva deh. Oh, sebelum itu ada yang ditanyain nggak? Sebelum ke Mbak Siva. Kalau enggak aku mau ini nambahin yang bagian ke atas Mas, ke atas. Sing diagram Yang mana? pertama, sing scatter plot pertama. Nah, ini. Yang mana? Yang biru-biru. Ya, heeh. Nah, Ya. buat teman-teman nanti misal ada kalian punya studi kasus atau gimana buat nentuin end clusternya itu kan clustering itu kan sesuai sama kita nentuin berdasarkan kemiripan masing-masing apa ya kayak isinya dari atribut-atribut itu kan. Iya, dari ya pokoknya Kemiripan intinya pada dicari objeknya. centroidnya. Kemiripan pada objeknya. Nah, dari scatter plot yang pertama ini kita bisa lihat, oh ternyata ada tiga objek yang mirip-mirip nih, ada 3 klaster yang mirip yang bisa dikategorikan. Seperti itu. Nanti tapi sesuai kebutuhan juga mau di klaster sebanyak berapa. Cuman untuk buat nentuin awalnya, oh ini datanya data segini, data ada 22 data dengan data yang berbeda-beda, cocoknya ada dibuat untuk 3 klaster karena mempunyai kemiripan kayak gini, kayak gitu. Jadi kelihatan gitu loh dari diagramnya. Iya, paham. Nah, jadi maksudnya Mbak Siva itu gimana sih kalau semisal kalian tuh dalam studi kasus nggak disebutin nih harus bagi dalam berapa klaster gitu. Dan kalian tuh harus nentuin sendiri itu nih anaknya dibagi berapa klaster ya gitu. Nah, caranya adalah kalian visualisasikan secara general dulu pakai scatter plot kayak yang di contoh ini.
Nah, kalau udah kayak gini tuh kan kelihatan tuh, oh terbagi, oh ya ini kayaknya kebagi jadi 3 deh. Ya udah, nanti kalian pakai n clusternya tuh sama dengan 3 gitu. Tapi ya kembali lagi sesuai Kebutuhan. dengan kebutuhan gitu. Ya, Ini itu ada tadi yang Mas ditanyain nggak? itu belum jelasin pt.legend kalau nggak salah mungkin teman-teman ada yang nggak paham. plt.legend, Iya, sebentar. plt.legend. Nah, itu bagian bawah sendiri itu apa sih, Mas? plt.legend ya, Coba bentar. dihapus, nanti lah kelihatan. Ya, ya aku kelupaan. plt.legend ini. Ya. Jadi dia untuk nampilin ini ya, yang di bagian atasnya itu. Mungkin Mbak Siva ini deh, punya kalimat yang lebih mudah. Kalau aku paham sih, cuman jelasinnya susah. Aku juga susah sih, cuma yang aku tahu juga dari praktikum yang dulu jelasinnya bahwa PLT Legend itu buat nampilin itunya apa sentroidnya atau ini cluster Oh, centersnya itu, keterangannya itu. oh keterangan. Iya, iya, iya. Iya nggak Ya, sih? iya, benar. Aku nggak jeli sih ngeliatnya. Jadi untuk Terus menampilin ininya, ada keterangannya. Terus itu juga plt.scatter km cluster underscore center titik 2,0 terus ada yang titik 2,1 itu kita lihat hasilnya dari yang udah km cluster center yang udah di itu didapetin di awal sebelumnya ini kan udah dapet sih kita. Iya, Itu dari situ. Nah, tuh mungkin teman-teman ada yang bingung asalnya dari mana. Asalnya dari situ. tapi harusnya cluster center tuh ditampilin semua ya, nggak cuma yang index 01 ya. Tapi kalau kalau 3 ini harusnya sama yang indeks 2 dong. Anu, Bentar deh. apa ya? Aku ingat-ingat lupa itu kata nih Mas Ojan dulu 0 sama 1 itu berdasarkan itu kan itu ada 2 kolom sih. Nah, yang kolom Oh pertama iya itu ya. buat X-nya, yang kolom Oh kedua buat iya ya. Y-nya. Oh Oh, berarti buat kolomnya ya. mm-mm. Oke. Kalian ada yang ditanyain nggak? Tanya aja Rek, kalau masih ada yang bingung. Nggak apa. Ya mungkin ada yang bingung bagian kode mananya yang buat kalian bingung atau nggak paham atau konsep clusteringnya juga masih bingung. Iya, atau konsepnya kalian nggak tanya tuh bener-bener udah paham atau emang masih bingung konsepnya. Tanyain aja. Nah, wes kita kasih waktu 5 menit buat mikir pertanyaan. Iya. Belum kita yang ngasih pertanyaan. Atau enggak, Mbak Siva deh kasih pertanyaan dulu. Kalau emang nggak ada yang mau tanya. Apa ya? Nah, bentar ya, aku buka di modul. Di modul, untuk yang blok-blok kan udah tak jelasin. Nah, ini 3. Jelaskan makna dataset income. Yang gampang deh. Yang mau jawab. Dataset income dari CSV yang udah aku kirim. Dia mau jawab? Bisa dilihat di ininya kok. Apa namanya? Bisa dilihat di CSV-nya. Jelasin aja. Oh ya, untuk min max scalar-nya apa teman-teman udah paham semua? Soalnya kan min max scalar itu kan salah satu fungsi yang penting buat ini di clustering ataupun di nanti yang Iya. lain gitu. Nanti biasanya yang dipakai itu kalau kalian ngerjain project itu min-max scalar atau enggak standard scalar. Mungkin ada yang bingung kenapa harus harus apa ya? Kenapa kita harus pakai min max scalar itu kenapa? Tapi tadi udah dijelasin kan ya, udah deh. Iya, untuk mengubah range-nya, range datanya.
Gimana nih? Dataset income, gak ada yang mau jawab? Kalau nggak Siap, ada yang mau Mas. jawab, langsung dijawab aja sendiri ya. Data Jadi dataset income ini adalah sebuah dataset yang menunjukkan eh, dia itu mengenai umur dan penghasilan dari seseorang gitu. Jadi kita tuh nanti dari dataset ini bisa melihat hubungan antara variabel umur sama variabel income-nya itu gimana. Kalau berdasarkan hasil yang sudah takluk tadi, antara umur dan income itu terbagi menjadi 3 klaster. Untuk penjabarannya seperti apa ya nanti bisa dilihat di ini sih, dianalisa lebih lanjut kayak gitu. Untuk pembagian klasternya seperti apa. Ini nomor 5, nomor 4 kan udah tadi perbedaan klasifikasi dan clustering. Jelaskan tujuan dari klasifikasi dan clustering. Perbedaan tujuan dari klasifikasi sama clustering. Ada yang bisa? Mungkin ada yang mau ngerangkum jawaban dari temennya tadi, kan udah ada jawab sih apa klasifikasi atau clustering itu apa. Mungkin ada yang mau ngerangkum dari penjelasannya Mas Andrian juga tentang klasifikasi sama clustering. Silakan. Izin menjawab, Mas. Ya. Untuk klasifikasi sendiri itu tujuannya untuk penentuan sebuah kelas berdasarkan pola yang sudah dilatih atau model yang sudah dilatih. Sedangkan clustering itu pengelompokan yang mana, bentar Mas. Iya, nggak apa. Ya, kalau clustering itu pengelompokan yang mana dia apa ya namanya itu sebutannya apa ya? Sebutannya. Gimana bingung ya? Intinya itu seperti pengelompokan gitu Mas. Jadi dia biasanya itu pakai similarity atau dissimilarity itu sih. Singkat saya itu sih Mas. Betul. Ini berapa sama kelas apa? Ini Makir 2008 kelas B, Mbak. Ya, jadi kalau untuk klasifikasi sendiri itu kan kayak udah yang tadi tak bilang kan. Nah, dia itu sebenarnya di dataset itu kelas-kelasnya itu sudah ada gitu. Tinggal kita tuh nyocokin berdasarkan kelas-kelas itu dari data yang mana masuk di kelas yang apa gitu kan. Tapi kalau clustering itu lebih ke ya itu tadi kayak yang dibilang sama temannya kalian. Dia itu adalah pengelompokan data, tapi kita yang ngatur, kita mau ngaturnya tuh mau jadi berapa clustering gitu. Dan itu nanti digolongkan berdasarkan similarity dan dissimilarity-nya gitu. Atau kalau yang sekarang kalian lihat kan ada clustering tuh atau clustering ada yang namanya centroid atau rata-ratanya. Nah, Ya. itu nanti dilihat berdasarkan centroidnya itu gitu. Dia sebuah data itu masuk di klaster yang mana gitu. Nanti dia akan menghasilkan informasi yang baru gitu kan. Kalau klasifikasi kan udah jelas, oh iya dia klasifikasinya ke ini gitu. Tapi kalau clustering itu ibaratnya kalian punya data yang masih informasinya itu masih abu-abu gitu. Nah, nanti setelah di clustering kalian itu bisa menyimpulkan apa sih data ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi, oh ternyata data ini tuh membagi semisal membagi hubungan antara untuk mengetahui hubungan antara penghasilan sama umur gitu ke dalam 3 klaster. Nah, klaster yang pertama itu polanya kayak gini-gini, klaster kedua polanya kayak gini-gini, 3 kayak gini-gini gitu. Itu sih intinya. Terus mungkin aku lanjut. Itu Mas, aku mau coba teman-teman yang mungkin bisa jelasin nomor 8, jelaskan langkah-langkah algoritma kami Ya. seperti yang ada ditunjukkan pada gambar. Nah, ayo nomor 8. Nih, Ya. gambarnya itu aku scroll ke atas. Nah, Kalau yang ada ini yang jawab, ini aja
jangan-jangan teman-teman ada yang nggak dipahami tentang konsep clustering, atau emang nggak mau jawab atau gimana? Kalau nggak ada yang jawab, ditunjuk aja sih Mbak. Itu Itu ada yang aku nggak bisa buka chat. Masih harus Rizku Nanta. Ya, oh, jadi saya iya. coba mencoba buat penjelasan algoritma itu. Nah, Ya. itu dari yang baris pertama itu select couple asis initial centroid. Nah, itu uh, jadi gini, itu kita ambil ke poin itu terus nyariin initial centroid. Gampangnya gini, kan ada beberapa titik pas di gambar tadi itu kita ambil satu titik random sebagai, bukan satu sih, k titik random sebagai initial centroidnya. Habis itu 2 repeat itu berarti diulang. Terus ketiga, uh, nah itu berarti membentuk sebuah cluster berdasarkan centroid yang udah dipilih secara random tadi. Habis itu yang keempat itu habis itu dikalkulasikan ulang, setiap centroidnya itu dikalkulasikan ulang, jadi nanti bakal pindah-pindah. Terus yang kelima itu sampai centroidnya nggak pindah lagi, berarti itu udah selesai. Mungkin gitu, Mas. Iya. NIM berapa tadi? Bisa Ini dicatat berapa? Mbak? Sama kelas apa? NIM 2089 dari data mining fee. Ya, wis. Berarti teman-teman Hmm, semua kita anggap paham juga ya. Kayak iya. kayak udah paham juga deh, soalnya banyak teman-teman yang udah jelasin, sama Sandra juga bisa jelasin. Semangat. Iya. Jadi intinya sih benar sih yang tadi. Coba deh aku jelasin ulang deh ya. Jadi kan Cummins, bentar, bacanya dulu. K-point as the initial centroid. Jadi dia itu sebenarnya intinya adalah mencari centroid atau titik pusat dari masing-masing cluster. Tuh. Nah, yang gambarnya kayak bintang-bintang ini loh. Mana ya? Oh, yang lebih jelas yang di bawah sih. Nah, yang kayak gambarnya bintang-bintang ini. Nah, yang dicari itu sebenarnya ini dulu, yang kayak gambarnya bintang-bintang ini. Terus nanti dia itu akan nanti data-data yang ada itu akan dikelompokkan berdasarkan kedekatan nilainya ke masing-masing titik yang ada. Nah, ini nih, kalau kalian lihat. Jadi dia itu warnanya sesuai dengan dia dekatnya kemana gitu. Dan itu proses itu terus berulang sampai nilai sentroidnya itu nggak berubah. Nah, terus ada pertanyaan lagi nggak ya? Jelaskan perbedaan klaster dan kelas. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak nih? Gampang sih sebenarnya. Atau kalian bingung karena klaster sama kelas itu kelihatan mirip? Halo, ada yang mau jawab nih? Biar kelasnya nggak rame, aku tunjuk aja ya. Yang di aku itu, nah ayo nih, udah pada keluar kan? Tenang, nggak usah takut sih sebenarnya. Kalian salah jawab pun nggak bakalan dimarahi. Dimas, coba Dimas. Ada orangnya? Jawab aja, nggak apa-apa. Ada Mas. Bisa on mic? Bisa coba dijawab. Ya lama.
Kalian kok takut jawab sih? Padahal jawab aja sebenarnya nggak apa-apa. Nanti kalau kalian bener salah tetap dapat tindak aktifan. Eh, Oke, karena tidak ada yang mau menjawab, jadi aku jawab langsung ya. Jadi perbedaan dari nomor klaster dengan kelas itu adalah kalau kelas dia biasanya sudah ditentukan dari datasetnya. Tadi kan aku sebenarnya udah jelasin. Kalau kelas itu contohnya yang kayak Setosa, terus Virginica, Tricolor kayak gitu. Kalau cluster itu adalah nomor yang terbentuk dari apa ya? Dari penentuan klasternya kita. Jadi ya kayak bentuknya tuh nomor-nomor yang terbentuk berdasarkan penentuannya kita. Gitu. Jadi sebelumnya itu nggak ada gitu di datasetnya. Terus ini udah, min max sudah, hasil clustering sudah. Jelaskan proses pada transformasi min max itu udah tadi ya Mas ya? Udah semua sih. Sebenarnya jelaskan makna cluster center dan cara menghitungnya deh. Satu kali lagi. Ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab nih. Panggil lagi ah. Oh, iya. Rizku, ya jawab. Ayo Jawab aja. Mas jawab. Ya Mas, jadi yang pertama jelaskan makna cluster center. Nah, cluster center itu apa ya, kayak sebuah titik nanti yang digunakan itu buat mengklasterkan dari data-data yang ada, kayak tadi yang ada di gambarnya itu kan ada yang bintang itu nanti sebagai acuannya. Nah, terus yang ke-15 itu bagaimana cara menghitung cluster center. Oh, ini menghitung banyaknya atau cara yang pakai distance tuh Mas? Ya ini aja deh cara menghitung. Ya gimana caranya kok bisa ketemu cluster center gitu ibaratnya. Oh, ya berarti jelaskan bagaimana cara menghitung cluster center. Nah, cara ketemunya itu tadi seperti yang algoritma tadi. Jadi pertama itu ambil titik random sebanyak K dari datanya, habis itu dihitung tiap data-datanya dari ke sentroidnya nanti yang paling dekat itu berarti masuk cluster itu, habis itu diulangi sampai datanya atau clusternya nggak berubah lagi. Jadi itu berdasarkan jarak sentroid ke datanya itu. Oke. Jadi aku mau menambahkan sedikit ya. Jadi untuk cara menghitung cluster center ini sebenarnya itu diperoleh dari gini. Tadi kan data-datanya itu udah terkelompok menjadi 3 cluster kan. Ada yang age sama ada yang income. Nah, cara dapatnya si nilai cluster center ini diperoleh dari rata-ratanya. Jadi semisal dia yang tergolong untuk income yang masuk di cluster 0. Nah, itu nanti dia dijumlah terus dibagi sejumlah data yang masuk di cluster 0 tadi. Nah, dari nilai itu nanti barulah kayak yang tadi teman kalian bilang, data-data yang ada itu dikelompokkan yang jaraknya terdekat dari nilai itu tadi. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan atau nyebutin nih gitu. Enggak Mas, aku. Absen ya? Iya. Juga sepertinya soal-soal yang sampai nomor 25 ini udah dijelasin waktu kita jelasin kode, Mas Andrian jelasin kode, jadi udah secara tersirat gitu Iya, dan sudah semua sih sebenarnya. udah nggak ada pertanyaan, jadi ya mungkin dicukupkan, Mas Andrian. Iya, sebentar ya, aku jelasin tugas. Jadi untuk tugasnya itu adalah kalian harus melakukan normalisasi menggunakan min-max dataset iris. Pasti udah punya kan dataset iris. Kalau misalkan nggak punya, tinggal cari aja di Kaggle. Banyak tuh dataset iris. Atau nggak bisa langsung pakai library-nya juga bisa. Terus nanti kalian tuh diminta nampilin scatter plot sebelum clustering. Jadi di awalnya itu ditampilkan yang kayak biru-biru tadi. Terus kalian cluster itu dengan nilai K2, 3, 4. Terus nanti ditampilkan plotnya.
Terus nanti kalian menganalisis perbandingannya gitu. Dengan atribut-atributnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di akhir kalian tuh kayak diminta untuk menyimpulkan. Jadi secara visual menurut kalian itu lebih baik tuh yang mana? Kurang lebih kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain terkait tugasnya? Atau kalau enggak, nanti kalau emang belum ada pertanyaan, boleh PC Mas Andrian atau aku atau Mbak Putri. Ya. Silakan. Jadi kalau emang udah nggak ada pertanyaan sama udah cukup ya. Tapi kalau gitu cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf sama Mbak Siva. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas. Ya. Waalaikumsalam.